Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua guys. Pada kesempatan hari ini, hari Minggu, kami ini berkunjung ke tempat Bang Firdaus. Ya, ini kita lagi belajar dalam penanaman porang guys. Nah, ini kita lihat tanaman porangnya guys, suburnya nih guys. Nah, ini guys. Nah, ini borong persen apa bulanan Pak? Bulanan berapa? 1 juta. Waduh, ya kalau kita Citra nyari tenaga kerja 1 juta sebulan apa ada yang mau? Mau ya orangnya? Itu nyatanya mau, saya tanya kok. Makanya kasih itu ya. Enggak tanya ya kalau enggak dikasih uang. ini besar-besar guys. Ini nampaknya dari umbi nih guys. Pura-pura ada yang mau 1 juta, 2 juta aja. Urung tentu. Harga 100 asal bebas. 100 aja gitu. Makanya itu yang kita pening orang Ini rombongan rekan-rekan nih guys. kalah lah. Dia Tenaga kerja aja kita kalah. terutama kan pengemburan lemah. Mungkin hanya itu guys. Ya tadi kan Sementara nanam kan, nanam orang ya. Tak tanya. semoga kita selalu sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dari kata, bisa dari spora, dari bunga spora tadi. Tolong mbak itu apa tuh? Apa porangnya? Ya porang sama ada tuh Pak tuh biar barangkali. Biar agak paham Pak, contohnya nggak ada pening ini dengarkan. Agak mumet ini. Nah, jadi program kur porang ini ya alhamdulillah kan ada dari apoteker yang menjamin sebagai penjamin hasil dan fasilitas bibit ini. Itu direncanakan bibitnya itu dari umbi atau Dari apa, kata. Pak? Dari kata. Dari kata. Kata super Pak ya. Itu tergantung petani. Petani maunya kalau dia kata super barangkali volumenya tidak sampai seperti itu. Nah, ini kata super jatuhnya kan. Ini paling isinya 180 sampai 100 butir per kilo. Kalau yang ini yang sekitar root kayak gini ini paling 150 sampai 200. 200 sampai 250. Kalau yang kecil lagi itu sampai 300 sampai 400 dia per kilo biji. Bijinya 300 sampai 400 biji per kilo. Nah, bukan harganya. Nah, jadi yang kita dapat ini dari optaker ini bibit kata ini Sama pupuk Pak ya. Nah, di sini kan kita itu pinjaman 80. satu paket untuk satu nasabah itu 80 nilainya. 80 itu bukan berarti uang kontan dikasihkan sama calon nasabah ini. Jadi terbagi dari satu uang olah lahan, dua uang perawatan, uang lahan uang perawat olah lahan sama perawatan di itu global itu 10.870 kalau nggak salah. Nah, untuk satu nasabah kurang. Itu Pak kalau seandainya Nah, bintaan dari konsumen nasabah tadi, kalau dia minta yang super kayak gini barangkali nggak sampai dengan volume yang di satu paket tadi. Kalau yang seperti ini yang kecil lagi bisa lebih dari 24.000 per satu paket. Nah, kalau dikuintalkan, dikilokan itu sekitar 1,5 sampai 2 kuintal. Nah, sudah itu bibit pupuk. Pupuk itu sebanyak 1,5 ton pupuk kompos padat untuk satu paket. Sudah itu pupuk cair 20 liter. Itu pupuk itu memang dari perusahaan semua. Dia malah justru itu pupuk khusus nampaknya itu kan. Nah, karena ada yang dikejar di kandungan dari porang itu. Nah, sudah tuh bimbingan selama sampai satu paket tadi 24 bulan. Entah dia teknis nanti bimbingan itu langsung, bisa juga melalui komunikasi
bisa melalui forum nantinya kemudian itunya bimbingan tadi itu kalau kami tanya kemarin tuh akan didatangi ke petani-petani. Itu teknisnya nanti ya entah dari perusahaan, entah dilibatkan dari pemerintah, entah kayak mana kok bisa-bisa dari kelompok tani itu dipakai bisa-bisa ya kan. Nah, untuk memantau nasabah kurun tadi. Nah, sudah itu asuransi. Asuransi ini terbagi dua, asuransi jiwa sama asuransi tanaman. Asuransi jiwa itu misalnya contoh dalam satu nasabah kur itu meninggal dunia, barangkali diklaim oleh asuransi. Nah, itu asuransi jiwa. Asuransi tanaman, apabila satu kelompok tani itu misalnya 10 orang nih, ternyata di 10 orang itu ada 8 orang yang gagal panen diakibatkan memang tidak bisa diatasi oleh perkiraan manusia lah, misalnya hama, gempa, banjir barangkali kan, itu bisa diklaim. Tapi kalau dalam satu kelompok tani itu misalnya 5 orang yang minjam, ternyata 1 atau 2 orang yang gagal, itu tidak bisa klaim. Kenapa yang 3 bisa berhasil? Barangkali kesalahan dari nasabahnya itu sendiri, Pak. Nah, itulah syarat ini satu paket dari kur porang ini. Pinjamannya itu 80 juta plus bunga 6% per tahun selama 24 bulan. Itu pembayarannya itu bukan berupa uang, tapi berupa hasil panen. Yang menentukan panen itu ya PPL tadi, yang istilahnya itu pendampingan pembinaan tadi. Nah, ini layak panen. Nah, memang hitungannya 24 bulan. Testimoninya dalam arti hitung-hitungannya ya, kalau kita perusahaan wajib mengambil itu karena membayarnya kan pakai hasil umbi. Nah, diperkirakan ini estimasi bukan harga mutlak, dalam arti kalau dalam satu paket itu anggaplah 20.000 batang atau 20.000 biji bibit. Dalam 2 musim 24 bulan mendapatkan 2 kilo misalnya di harga Rp4.000 atau Rp3.000 ya kan gitu. Nah, dikalikanlah kalau seandainya 2 kilo kali 20.000 biji sudah 40 ton ya kan, hasil dari kita panen. Nah, dengan itu modal ya, jadi 40 nanti katanya itu akan menghasilkan kata tuh. Misalnya kita tandur ini bibit satu benih akan menghasilkan buah benih minimal lah 3 lah ya kan. Kalau Pak Karis pernah mengalaminya kemarin itu kan bisa lebih ya kan. Nah, jadi inilah keuntungan kita bibit untuk berikutnya. Ini tadi udah modal tadi nanti jadi umbi. Nah, begitu umbi ini ditanam kembali akan menjadi umbi produksi yang kita siap bayar utang lah istilahnya. Nah, ini misalnya kalau mencapai 2 kilo minimal, itu kalau yang saya pengalaman 2 kilo itu untuk 2 musim itu sangat bisa ya kan, sangat bisa, dengan catatan perawatan ya, apalagi dibimbing ya kan, dibimbing udah dari perusahaan sendiri ya. Kalau ngejar 2 kilo itu sangat bisa lah, apalagi daerah-daerah yang kota ini memang olah lahannya pengemburan bagus, pupuknya bagus, perawatannya bagus, itu minimal 2 kilo. Kalau saya ngalami itu bisa ini 3 kilo untuk 2 musim. Untuk 2 musim ya, anggaplah kita estimasinya 2 kilo aja, kan masih dapat untung ya kan. Di bibitnya tadi dalam satu bibit kata tadi kita dapat 3, kalau kita tanam kedua musim ini tanam juga kan pas masuk 2 musimnya kan. Nah, ini dalam 1 musim lagi masuk 2 musim, ini masuk 1 musim, hasil dari tanaman pertama ini dapat 3 lagi ya kan gitu. Nah, seperti ini. Nah, udah ini untung kita nih. Ini modalnya ya. Modalnya ini akan menghasilkan lagi 10 bahkan lebih. Kalau tadi udah nengok tadi katanya tadi aman asal kalau hitung minimal 10. Ada yang 30, ada yang 50. Nah,
Nah, jadi di situ testimoninya untuk pinjaman kur ini. Kalau untuk cara budidaya porang ini, ya barangkali udah nengok, tinggal untuk jarak tanamnya. Kalau saya bikinnya sudah saya praktekkan. Kalau dari kata ini ya barangkali untuk satu musim kembali tidak perlu jarang-jarang. Apa tuh? Nanti setelah 2 musim masuk 2 musim panen 1 musim masuk 2 musim baru kita jarangin. Tapi tidak untuk mungkin juga malas aku ininya. Ya kalau malas hasilnya malas juga. Tapi alangkah baiknya dibongkar 1 musimnya, dibongkar, diolah lagi lahan, ditanam. Tapi kalau kita tidak dibongkar tetap bisa, tetap hidup, tapi barangkali kurang maksimal. Itu lagi untuk pinjaman kur tadi itu 1 paket itu untuk 1 nasabah itu minimal 7.000 meter persegi untuk lahan. 7.500. Ya, 7.500 per 4 hektar. Ya. 1 paketnya Pak ya. 1 paketnya. Ya kalau secara administrasi itu, tapi secara prakteknya kalau kita ada lahan 1,5 hektar ya bisa aja kelumus 7.500. Ya kan itu. Untuk syaratnya untuk pinjaman kur ini nih ada 10 item nih. Fotokopi KTP permohon, KTP pasangan suami istri. Nah, gimana kalau nggak ada, belum punya istri, ya barangkali cukup keterangan atau ya dilampirkan juga KTP sama kakak kan, biasanya kakak orang tua kan kalau belum punya istri. Dampingan. Sudah itu fotokopi kartu keluarga. Ketiga, surat keterangan nikah. Apabila sudah nikah, ada juga sudah nikah, ada surat nikah, itu tidak diketahui desa. Diketahui desa bahwa memang betul si Fulan ini calon nasabahnya udah nikah, tadi di keterangan desa. Sudah itu fotokopi sertifikat lahan yang akan ditanami atau surat adanya sertifikat biasa melampirkan. Kalau tidak ada sertifikat dilampirkan SPT. Kalaupun tidak ada surat keterangan dari diketahui desa bahwa memang yang lahan nak ditandur itu memang udah boleh atau hak pemilik dari si nasabah. Atau kalau tidak ada, aku nih punya orang tanah nih, tapi saya mau nandur juga. Ini ada izin dari yang punya milik lahan. Diketahui juga desa. Tapi numpang boleh Pak ya? Boleh, tapi harus ada keterangan bahwa memang ini boleh, diketahui desa. Gitu. Jangan begitu nanti kita tandur, orang yang punya lahan tidak boleh. Kan gitu. Itu salah satu syarat. Sudah itu sebagai calon peserta kur yang kontrak lahan garapan, itu yang tadi yang saya jelaskan, yang istilahnya minjam pakai lahan orang tadi. Sudah itu fotokopi legalitas kelompok. Jadi harus ada wadah. Wadah itu bisa kelompok tani atau bisa goktan atau bumdes. Kalau Jadi belum terdaftar kelompok Pak, harus daftarkan. numpang boleh nggak? Numpang maksudnya numpang Numpang gimana? kelompok. Boleh. Yang sudah terdaftar maksudnya. Boleh. Misalnya kan dalam satu desa itu kan ada kelompok-kelompok tani. Biasanya di tani kan banyak sudah kelompok tani yang kemarin kayak bantuan pupuk. Seandainya gitu dalam kan kelompok tani ini, tidak bisa pakai kelompok tani ini, boleh. Atau tadi dikuatkan bumdes tadi, resmi enak langsung ini kan itu. Sudah itu nomor HP peserta calon pemohon kur sudah itu disusun berurutan. Sudah itu map warna merah dibuat masing-masing 2 rangkap. Itulah syarat-syarat dari pinjaman nasabah kur. Kira-kira ada yang perlu ditanyakan? Banyak Pak yang ditanyakan. Boleh. Sampai minum. Ini apa Pak Kades apa aku sih? Monggo. Ya siapa yang kalau nanti kakek cara nanamnya nanti kita ajari lagi. Masalah kur ini nanti kita jelaskan. Kalau itu paham itu Pak, kalau yang kur itu. Si hadir iki sing takok. Ya masanya kur kan tadi jelas modalnya berapa, subuhnya 6% per tahun jelas kan. Ya, jadi kembalinya itu selama 24 bulan itulah sudah kita kalikan 89.600.
Oke lah, namanya meninggal kan Ya. gitu. Tapi kalau yang asuransi tanaman tadi, ini kan bisa terjadi bencana alam. Iya. Jadi kalau yang tidak terjadi bencana alam, kata bapak tadi kan gagal panen kan, Ya. itu nggak bisa diklaim itu kan? Misalnya gagal panen gini. Gimana ini? Misalnya dalam satu kelompok yang kita ajukan 5 orang nih. Ternyata 5-5-nya itu gagal panen, itu bisa kita klaim. Walaupun nggak bencana alam. Jadi barangkali di situ entah ada hama di daerah situ sendiri, ya kan? Oh. Kalau sana 5 ini cuma 1 yang gagal, barangkali kemungkinan itu nggak bisa. Kenapa yang lain bisa? Kan itu bakal pertanyaannya nanti kan itu. Apakah nggak ditanam? Pembimbingnya ada padahal dari perusahaan yang sebagai off-taker tadi. Apa sudah tanam, entah ditanam lagi, dibongkar, ditalai ya. Ini masalahnya utang masalahnya kan. Harus ada pertanggungjawaban, barangkali bisa diketahui oleh kelompok tani itu sendiri sama desa setempat misalnya kan, kenapa dia gagal, apa nggak ditanam, apa ini, atau icak-icak nanam biar dapat duitnya baik kan itu kan itu faktor. Tapi yang lagi keadaannya. masalahnya bisa baik dijual lagi kan, padahal dibina pula yang ini kan gitu. Kalau secara pribadi saya ya kan yang sudah mengalami ini persentase gagalnya sangat kecil. Karena barang ini gampang hidup, gampang mati. Gampang mati ya? Ya, kenapa dia gampang mati? Tapi dia tidak mati itu tuh dalam arti itu mati itu tidak akan tumbuh lagi. Oh. Karena panas ekstrim kadang tuh mati dia. Begitu datang hujan dia muncul kembali. Nah itulah makanya persentase dari kegagalan itu sangat kecil yang pernah saya alami. Berarti gini Pak, seandainya kita mendapat kegagalan nih, kegagalan, terus tidak bisa diklaim asuransi nih, nggak Ya. bisa diklaim asuransi, itu tanggung jawab kita sejauh mana ini? Tolong jelaskan ini Pak. Tanggung jawab pribadi masing-masing walaupun ada badan kelompoknya, per individu. Per individu jatuhnya ya, Ya. tanggung jawabnya ya. Tanggung jawabnya. Walaupun tanpa jaminan sebagai perusahaan yang menjamin ke bank, tapi barangkali itu entah mana nanti ke teknisnya. Ya jangan kita bicara gagal lah ya. menghindari kegagalan, antisipasi Masalahnya kan ini, supaya tahu. Pak. karena ini kalau saya berbicara tanpa saya lakoni dulu, barangkali saya nggak bisa bicara sama-sama cak masing-masing ini kan baru nanam oke ini. Tapi kalau sudah saya lakoni, sudah saya kerjakan, persentase kegagalan itu apabila tidak ditanam. Kalau ditanam ini aja saya lempar situ dia hidup. Ini aja tidak ditanam kok mulai hidup nih. Tapi kalau nak umbi sempurna harus ditanam biar terbentuk jadi umbi. Nah, gitu. Apalagi ini bibit dikasih, pupuk dikasih. Dikasih itu bukan dikasih handal jadi utang ya kan istilahnya. Tapi kalau Orang ini satu kepala keluarga ini Pak, nah tadi kan syaratnya termasuk kakak nih. Kalau satu kakak ini seumpama 10 hektar, apakah bisa mengajukan ini Pak kalau satu kakak 10 hektar? boleh. Tidak boleh ya? Masalahnya untuk satu paket itu Cuma 7.500 nasabah tadi kan? dengan luas lahan 7.500. Itu bagus 1 hektar kurang ya. 3/4. Ya, misalnya contoh nih, aku ada 5 hektar. Mau ngajukan kur orang ini. Ajalah keluarga tuh 5 tuh. Kan gitu. Walaupun ngerawatnya tuh saya sendiri. Nah, contoh ini anak yang saya punya anggota nih 5. Udahlah, ajukan minta data kamu. Dia ngajut. Tapi bertanggung jawabnya istilah secara administrasi 5 orang ini, tapi yang melaksanakan 1 orang. Nah, gitu. Atau yang 1 orang nih aku minjam untuk 1 paket, tapi secara administrasi saya yang bertanggung jawab ke bank, tapi yang melaksanakan kebagi-bagi. Kau ngambil 20 kilo ya rawat, kau 20 kilo rawat, boleh. Malah aku dijikoknya lho kaya bos lho. Jadi dibagi-bagi 1 paket tadi, tapi tetap bertanggung jawab pada administrasi ke perbankan 1 orang. Tapi 1 orang itu apa? Paket itu nggak boleh 1 orang itu memegang banyak Pak ya. 1 orang Jadi jabatnya lebih dari 1. Satu kakak cuma satu paket. 1 kakak 1. Itu yang ditanyakan tadi. Tapi boleh tadi lah misalnya ada 5 hektar. Pakailah nama kayak lain yang ini. Walaupun kenyataan prakteknya yang melaksanakan 1 orang. Tapi petang Kita punya pinjaman 80 juta ya kan? Nah,
pengangsuran menjadi 89, sekian. Iya. Seandainya nanti sewaktu kita panen, ya kan gitu kan. Nah, terus saya ini hasil saya kan gitu kan. Nah, istilahnya nggak mencukupi untuk bayar termasuk pinjaman itu tadi kan gitu kan. Ya. Nah, terus kira-kira itu macam mana Pak? Apakah itu istilahnya untuk tahap berikutnya kita bisa untuk menutupnya atau gimana itu? Nah, itu. Jadi gini, ya secara yang saya praktekkan juga nih kan, karena saya bicara dengan fakta yang sudah saya laksanakan. Kali kekurangan misalnya 80.900.000 sekian harus wajib kita bayar. Ternyata begitu hasilnya cuman 50, ya kan gitu. Disebabkan ya bisa jadi barangkali anjloknya harga atau sebagian kena hama, misalkan itu. Itu yang pernah dialami di Jawa itu seperti sekarang ini itu diperpanjang Pak. Diperpanjang ya. Tapi secara mutlak penjelasan dari pusat belum ada. Iya. Nah, secara pastinya itu belum ada gitu ya. Tapi yang sudah di pengalaman di Jawa itu Pulau Jawa sudah berjalan kok ini. Misalnya kemarin tuh pinjamannya 50. Ternyata tidak sampai 50 karena dengan harganya anjlok, ya kan? Iya. Jadi tidak sampai, jadi diperpanjang masa pembayaran itu. Tambah bunga nggak itu Pak? Biasanya kalau per tahun ya tambah bunga ya. Aku nggak tahu dia persisnya. Barangkali secara kita ini kan ditambah lagi 6% kalau 1 tahun kan gitu. Nah, tapi yang saya alami ya kita kalkulasi tadi. Ini ditismasi dari perusahaan itu dengan harga terendah itu 4.000. Tapi tidak mutlak 4.000. Iya. Itu perkiraan. Paling rendah 4.000 ya. Ya, secara pemikiran saya kalau 4.000 aja, anggaplah sudah 4.000, tidak usah 3.000 ya. Iya. Kali 2 kilo. Ya, kali 2 kilo tadi. Dari 20.000 bibit. Dari 20.000 bibit dikali 2 lah 40 ton. Kali 3.000, udah 120.000. Ya kan? 120.000 juta. Kalau kali 3.000, 120. Utang kita 89. Lunas. Kita udah dapat poinnya bibit tadi. Bibit tadi, kata tadi, calon bibit tadi. Baik dari tanaman awal 1 musim dan tanaman yang masuk kedua musim. Nah, kalau secara saya pikir ya di mana ruginya? Ya kan? Kecuali barang ini tak dibeli perusahaan, ini dibeli perusahaan, kita juga tidak wajib bayar duit. Wajib bayar hasil. Hasilnya dia. Hasil itu berupa bahan bakunya. Katanya juga ditampung sama perusahaan Pak. Kalau masalah kata tadi budak ditampung, dihakkan oleh petani. Boleh petani jual beli masing-masing ke petani lain di monggo. Tapi Pak, di dalam hitung-hitungan di sini itu kata itu untuk nambah penghasilan. Nah itu maksudnya kalau memang ditampung perusahaan, jadi kan masyarakat ini jelas ya kan, hitung-hitungannya dari hasil umbi ditambah dari hasil kata, ya ketemunya nanti sekian kan gitu. Kalau untuk pastinya kata tidak ada pembelian, kecuali nanti program ini kan berkelanjutan sendiri ya. Berkelanjutan ya, target untuk semua kera ini 20.000 nasabah. Untuk 2024 itu mintanya 2.000 juta hektar untuk memenuhi kebutuhan ekspor. Bahkan bertambah lagi, tidak menuntut kemungkinan bibit dari hasil petani pun ditampung oleh perusahaan, dikirim lagi ke situ, entah dibelinya dengan harga berapa nantinya kan gitu. Tapi ya, itu barangkali tadi punya 5 hektar ya diajukan cuma 7.500, ini jadi nambah lagi bibit kita kan itu, lahan kita bisa diperluas lagi. Nah, kalau masalah untuk katanya tadi tidak ada terkaitan, boleh dijual sendiri monggo, boleh juga dikembangkan lagi boleh. Nah, ini baru istilahnya kita itu berbicara masalah kemitraan itu tadi Pak ya.
belum masalah penanaman kan gitu. Ya. Belum. Nah, Nah, coba biar saya tambahkan lagi ya. Terjalannya hubungan mitra kerjasama antara taker ke nasabah kur, masalah distribusi bibit itu sampai ke petani, baik pupuk baik bibit itu sampai terjangkaunya mobil. Tapi kalau mintanya transit pula itu tanggung jawab petani. iya. Nah, begitu juga pasca panen itu diambil oleh taker sebagai penjamin oleh perusahaan di TPH lah, TPH yang bisa di Lalui kendaraan. Oke, suruh ngambil situ jarak lagi langsir pula pakai. Insya Allah bisa mobil sampai lahan, Pak. Ya tergantung. Tinggal mobilnya. Mobil hard apa? Tempat saya mobil kecil sedan bisa masuk. Masalahnya kalau saya pikir ini pasti kelompok tani yang mengumpulkan. Iya, Bisa benar. tuh kelompok tani, misal kumpulnya di sini, Iya. kelompok tani. Nah, barangkali di situ teknisnya, makanya pakai wadah dari kelompok tani. Ya ini kelompok tani semua ini Pak. Contohnya kalau kayak di desa ini kan di BUMDes. Di BUMDes, betul. Nah, itu. Nah, ini Pak, sedikit terkait masalah kemitraan ini. Kalau di dalam, memang tadi kan dijelaskan sama Bapak terkait kataknya itu kan kita secara mandiri kan, tidak ibaratnya ditampung oleh perusahaan. Cuma kalau di dalam hitung-hitungan di sini kan ada 2 musim hasil dari katak kan, nanti ditambahkan hasil dari umbi kan, ketemunya sekian. Ya, gitu. ya. Tapi alhamdulillah udah dijelasin sama Bapak ini kan, jadi biar nggak ada pertanyaan sama masyarakat nanti, ini hitung-hitungnya Pak Agus kataknya ini masuk di dalam sini kan gitu. Jadi intinya umbi yang nanti ditampung oleh perusahaan gitu. Lagi pula kalau secara kur ya, sebelum kurnya kan banyak pertanyaan ke kami. Pak, kalau saya mau nandur secara pribadi swadaya boleh? Mana beli bibit saya? Kemana jualnya? Ke saya juga. Nah, jadi kalau kapasitasnya kecil-kecil ada, misalnya nandur 1.000, Iya, 500, 2.000. Kebetulan kita kan udah satu musim menghasilkan bibit-bibit. Saya bikin program seperti itu. Saya bibitnya dari saya bisa langsung bayar kontan, bisa juga usaha kecil dengan disepakati harga. Hasilnya kemana? Hasilnya ke saya juga. Saya mengharapkan hasilnya. Dalam arti berapa harganya? Harga saat pasar itu. Misalnya saat itu 3.000 ya 3.000 pasarnya. Saat itu 5.000. Kalau ke kontrak harga nanti begitu harga turun ya begitu harga naik ya kamu yang petani rugi. Enak harga pasar saat itu. Kalau bisa tahu harga pasaran gimana tahunya kalau kayak petani? Tahu dari Itu Bapak semua itu nanti sama Cak DO sawit lah. Kalau kan. saya Berapa, ada di DO? SDO, harga sekian, Harga itu sekian. biasanya harga itu untuk sekarang ya memang banyak faktor Di cuaca ini. permasalahan membuat semua komoditas turun harga ekspornya, baik itu porang, baik itu kelapa sawit, baik apa semua ajak semua yang terkait masalah ya satu pasca covid, 2 perangnya Ukraina. Oh iya, Rusia ya. Rusia. Jadi embargo itu tuh istilahnya tuh jangankan di Indonesia, di luar negeri yang negara-negara besar kualat juga kan itu. Tahu masalahnya. Enggak punya duit orang sana makanya Jadi- kolab. Jadi Dia nggak waktu beli. tahun kemarin, tahun ini 2021 kemarin di harga 6.800 di petani umbi. Sekarang di petani itu 2.200, 2.500. Tapi secara kita budidaya ini tetap petani untung. Dibelinya nih. Kenapa? Kita beli bibit sekali selamanya. Karena dia menghasilkan berlipat ganda bibit. Itulah keuntungan kita. Modal pertama kita memang agak besar, modal kedua berkurang, modal ketiga bakal minus modal. Karena udah paling modal lahan udah dibuka awal tuh rasanya lebih Iya. murah lagi. Biasanya modal awal tuh buka lahan misalnya 10 juta, keduanya barangkali tidak sampai 10 juta lagi karena udah bekas garapan kan.
bibit tambah lagi. Dari awal dapat 1, ditanam dapat 3, itu minimal. Yang ditanam modal tadi jadi umbi, yang ini tadi udah 3 biji kita tanam. Masuk kedua ini berlipat ganda, bisa sampai 10 kali sampai 15 kali lipat. Contohnya itu nih, tuh yang saya alami kemarin dan saat ini. Nah, jadi secara kita petani ini tidak ada ruginya kalau nanam porang. Macam mana ke depannya porang ini? Nah, barangkali ada tuh minta tolong tuh, ada beras porang situ. Pak De, Bu De, beras porang kita mana? Jadi ini bahan baku maka 80% untuk makanan, salah satunya beras. Masuk Beras porang ada ya? Iya. Udah pernah makan? Ya dengar aja baru. Oh iya. Bagaimana? Sampai minum sampai minum. Mau ya bentuknya. Tunggu dulu baru diambilkan. Jadi proses kedepannya porang ini sangat-sangat baik, sangat-sangat bagus, sama seperti kelapa sawit. Tapi kalau kelapa sawit barangkali harus punya lahan banyak biar bisa nandurnya. Kemanfaatnya lebih-lebih dari kelapa sawit. Kelapa sawit baru nemu sebagai jadi bisa bio solar, bisa jadi gula, ya kan? Nah, bisa jelas minyak itu jelas. Kalau ini banyak nih khasiatnya yang peruntukan untuk bahan baku porang ini. 80% tuh bahan makanan, salah satunya beras ini. Nah, inilah bahan turunan-turunan dari bahan baku porangannya. Salah satunya ini. Beras porang. Beras juga ya? Beras biasa ya? Memang beras, tapi bahan bakunya bukan dari padi, dari porang. Non kolesterol, non gula. Nah ini guys, beras porang ini. Itu mungkin lebih mahal dari beras biasa ya? Sangat-sangat mahal. Itu yang mau diet. Kalau kita seni 1 karung beras lele itu berapa? 200 berapa tuh? Kalau 220 jual lele ya? kan 210 gitu ya? Punya diabetes. 20 makan kilo. ini, guys. Ya 20 kilo. Ini 1 kilo 290.000. Berarti yang beli jarang gitu ya Pak ya? Hah? Yang beli jarang lah kalau gitu. Yang punya Kurang diabetes. beli. Oh yang diabetes. Oh iya. Diabetes yang Oh, mau yang diet. Oh, iya. Ya, Daripada ini makan memang obat. makanan untuk sementara dikonsumsi oleh orang luar negeri, yaitu Jepang, Cina, sama tembus Eropa. Tidak nuntut kemungkinan besok-besok generasi kita makan ini. Kalau kita udah punya tanamannya, ngapain kita beli lagi kan itu? Iya betul. Tinggal kita mempelajari prosesnya baik macam mana kita bisa dikonsumsi, ngolahnya. Nah, kegunaannya ini manfaat dari beras porangnya 1 non gula non kolesterol. Lagi pula kalau ke beras dari padi, barangkali kita makan 1 piring, biasanya makan 1 piring itu baru kenyang, makan ini 1 sendok bisa kenyang. Iya. Nah gitu aja itu. Kan ada tepung dari asalnya. Nah, Gitu. sekarang gini, mungkin cara untuk kemitraan tadi sudah begitu panjang lebar, mungkin kawan-kawan sudah jelas kan, paham? Enggak, ini tak kene, Pak. Apa? Nah ini Bang, ada beberapa hal yang perlu kami ketahui. Pertama terkait PT kita itu gimana, yang sekarang ini akan kita diajak kerjasama. Pertama, yang kedua bahan yang akan kita kumpulkan ini, contohnya untuk kemitraan paling lambat itu kapan, ya kan. Terus terkait proses kami bisa untuk melaksanakan penanaman itu kapan. Jadi masalah pelaksanaan intinya jelas PT Anugerah Jaya Nusantara sebagai pemenang tender dari Kementerian Sudah diputus tadi ya. Baku Porang ini. Untuk sementara kita bukan ditunjuk ya, karena kita menghadirkan perusahaannya jadi diberi kepercayaan untuk mengumpulir data-data, menginput data-data sebagai petani nasabah kur ini. Jadi syaratnya diinput dulu Pak Kades. Untuk percepatan penginputan itu, nama kelompok tani, nomor induk KTP, nomor induk KK. Nah itu dulu dikirim. Nanti sisanya tetap dilengkapi 6 poin tadi. Nah itu untuk percepatan kita mengajukan. Insya Allah
di November paling lat itu akan terlaksana. Nah, teknisnya tadi saya lupa juga yang menjelaskan. Uang itu tadi 2 tahap ya. Jangan bukan 10 juta 800 2 tahap. Tahap pertama tadi olah lahan. Setelah olah lahan dilaksanakan ditanam, nanti perawatannya sisanya diberikan setelah perawatan saatnya ngoret kan. Nah, cukup nggak cukup itulah dihitung-hitung perusahaan itu, orang perusahaan tidak kita tidak cukup ya, kita tidak cukup ditambah beli swadaya sendiri tambah lah. ulta ya tidak cukup ya kan itu. Iya benar. Itu tujuannya itu dana yang 10.800.000 memanglah diperuntukkan untuk bukan lahan bukar dibuka. Iya. Tumpang sari memang udah ada tanaman di situ. Sawit. Seperti sawit juga ada kategorinya juga. Kalau udah di atas 5 tahun mempengaruhi pertumbuhan sawit, pertumbuhan porang. Jadi kita ngambil asumsi di bawah 5 tahun. Lagi baru nanam kan. Kalau 2 tahun Boleh, ya karena tidak ganggu barangkali pertumbuhannya. Atau di bawah kebun karet yang memang karet itu bukan karet tumbuhnya sembarangan, dalam arti itu pakai 4x6 jenamnya itu tanamkan gitu. Bukan dana olah lahan. Pak, olah lahan ditunjukkan bukan ya, tidak cukup kan duit tuh. Ya kan itu. Tapi olah lahan ditunjukkan sela-sela sawit atau sela-sela karet atau tanaman lainnya yang sebagai tumpang sari. Kalau tumpang sarinya ini Pak, kalau sawit kami kan seumpama ini masuk BT nih Pak. Jadi kan itu tanaman kami kan masuk perusahaan, berarti nggak apa-apa ini. Porang ini masuk juga di situ tumpang sari itu. Maksudnya nggak apa-apa dari macam mana maksudnya? Maksudnya tumpang sarinya di lahan yang kita masukkan ke perusahaan seumpama. Ya ini perusahaan mau boleh enggak tuh perusahaan sawit tuh? Kalau nggak boleh kata di tumpang sari ya nggak bisa kita tumpangi. Walaupun itu lahan kita. Ya tergantung urusan sama perusahaan yang itu. Bukan kalau sana bisa apa tidak, pertumbuhan bisa. Gitu. Tapi boleh apa tidak. Ini masnya kalau terkait masalah replanting kita ini kan bantuan dari pemerintah karena 30 juta per hektarnya, ya kan. Jadi terkait dengan kontrak kerja dengan perusahaan, kalau seandainya adanya kekurangan dana kita di dalam menanam sawit itu, jadi intinya itu masih hak masyarakat. Ya itu nggak tahu gitu. Masalah boleh apa tidak ya nggak tahu kita kan itu. Macam mana perjanjian antara perusahaan kelapa sawit sama sepelaku petaninya. Ya kalau sekedar itu ya kalau bisa tidak nanam itu pertumbuhannya bisa. Tapi kalau boleh apa tidak yang bingung ngomongnya. Hanya aku dulu perusahaan tuh bilang nggak boleh. Makanya pemerintah itu menekankan kepada masyarakat supaya untuk ditumpang sari. Memang diperuntukkan tumpang sari. Dana itu memang kosnya itu lah dihitung-hitung mereka cukup untuk 2 musim. Saraku. Aman. Terus Pak, lahan yang saya tanami ini Pak ya, Ya, suratnya itu dalam keadaan proses. proses apa nih? Udah dimasukkan sertifikat, tapi belum keluar. Apa namanya? Itu gimana? Prona. Keterangan. Oh, keterangan bisa. Ini tidak aslinya walaupun sertifikat bukan asli. Fotokopi Jon. Ini makanya pinjamannya tanpa jaminan. Yang menjamin operator perusahaan sebagai penjamin nasabahnya. Nah ini Pak ya, jadi mungkin Kita tolong foto yang saya kirim ya. tindak lanjut masalah pinjaman. Foto lagi. Mati. Kalau Nah dia nanti nempel. Ada isi 3, itu pun saya belah. Jadi 2 lah. Saya nengok tadi ada yang Kalau jadi 1 kilo bisa jadi 4. Tapi kalau yang 5, enggak on ada beli lagi kali kan. Kekecilan kali ya. Inilah tuh istilahnya tuh untuk nawan aku tadi. Ini tetap saya buka nanti begitu. Ini nanti pertama saya buka. Karena udah 3 bulan jalan cepat, ini nanti saya buka Pak, biar dia dapat panen. Ini lebih tinggi lagi segimana lagi Pak tingginya? Oh ini Segini, pasti Pak? 2 meter lebih. Oh, bisa lebih 2 meter lebih. Oh. Tapi ini sengaja saya jarang dirapati. Satu, mempermudahkan saya merawatnya dan mengurangi lahan. iya. Oh ya. Jadi
kalau target saya tadi apa macam ini jadi target 2 kilo lah. Kalaupun lebih alhamdulillah kan paling 40 nih Pak. Tapi kalau memang pengen targetnya besar dengan olahannya bagus ya kita makan tempat gitu kan. Iya benar. Dapat 2 kilo baik kita dapat untung apalagi dapat 4 kilo. Kan gitu. Tapi kalau kalian saya kalau kita bikin dia minta 3 kilo otomatis volumenya sedikit. Kalau bikin 2 kilo puluhnya banyak, hitung-hitung kalau banyak walaupun dikit tetap dapat. Nah, kan gitu. Enggak perlu lahan yang jadi kan gampang roboh beliau. Angin. Katanya saking suburnya ini. Saking suburnya. Nah, itu pokoknya ini dari umbi semua saya tanam. Ini umur 2 bulan jalan 3. Kalau dan ngatakan di tumbuh kata itu 3 bulan habis jalan 4. Kalau masih kuncup-kuncup ini baru umur 2 minggu lah. 2 minggu. Kami baca ulang, masih Jadi ada. kalau umbi ini yang penting kulitnya jangan sampai ketupas. Iya. Dia ada kulitnya sedikit baik, ini tetap hidup. Ini yang 2 minggu ya Pak? Ini. Ya. 2 minggu. Dia ini tidak nentu baik. Kalau kita nanam ini dibandingkan yang ini barangkali duluan ini naiknya. Oh gitu akarnya ya? Kan gitu. Nah. Kebalik bisa hidup itu Pak. Iya ini tuh barang gampang gampang mati ya. Itu istilahnya itu murah hidup. Murah juga mati, bukan mati berarti tidak berguna lagi, dia akan bentuk tanus baru. Karena masih ada. Jadi meskipun mati 1 tumbuh 1000 gitu. Iya, buktinya ini nih, ini baca 3 nih. Iya. Ya kan itu. Nah ini Pak perbedaan ini kan muncul besar. Nah, itu kok masih kecil itu gimana itu Pak? Itu dari kata itu Pak ya? Enggak, tetap dari umbi juga ya. Nanti dia nih gini, proses hidup dia nih kadang tuh ini hidup ya. Kaget dia mati meneras balik lagi. Nah, barangkali itu tunas pertama, nanti dia akan muncul lagi tunas kedua, sampai ketiga sampai keempat. Ada juga tunas tunggal ya seperti ini sebuah satu uwe. Oh gitu ya. Jadi tidak bisa kita beresio ini kok ini yang ada 3, ini ada 2, ini cuma 1 uwe terus naik. Dia tunggal. Nah itu Kak, Pak, kalau yang tunas 2 seperti itu, Nah, itu dipelihara semua enggak Pak itu? boleh pelihara semua, itu tetap otomatisnya itu tetap 2 biji umbinya 2. Tapi kalau kita mau menghemat dalam arti itu memperbanyak, kita belahan kayak gini pindahkan boleh. Oh gitu ya. Ini dari umbi semua nih. Ini hasil tanaman dari kata musim pertama. Oh itu ya. Berarti muncul yang dari tunas-tunas ini mungkin Pak ya, makanya bisa muncul 2. Iya, ada juga yang tunggal ya kayak gini. Nah, ini juga kita jual juga nih. Ya, bibit nih. Berapa itu Pak sekilonya itu Pak? Ini 35.000 sekilo. 35.000. Yang isi 10 sampai 15. Kalau lah udah gede-gede yang sebesar ini, itu main biji biasanya kami. Nah, nanti kita tengok ke penangkar bibit saya. Ya. Oke guys, kita nengok penakaran bibit. Nggih. Tanah saya itu tidak gembur gitu. Aku pikir itu Pak Kadet kemarin beli pupuknya. Kita beli pupuknya, enak beli sumbernya katanya kan itu. Pupuknya dapat, sumbernya dapat kan itu. Jadi ini udah fermentasi, udah enggak lagi ini karena M4 sama ini campur skam campur apa ini dalam ini. Nanti diaduk lagi. Cara pengaduknya itu pakai dolomit ya untuk menjaga kadar asam. Untuk atas jamurnya itu biasanya pakai antrakol ya. Jadi 1 angkong ini atau 3 angkong seperempat karung dolomit, berapa antrakol saya aduk, campur juga M4 tadi, siram-siram dikit baru saya tanamkan per pokok, tidak sampai tabur baru
Bajak enggak. Jadi bikin lubang, kasih pupuk yang sudah diaduk tadi, yang sudah pupuk fermentasi, lubang, kasih bibit gitu. Jadi di dalam lubang itu nggak diaduk lagi sama tanah enggak, Pak? Enggak. Enggak. Cuma itu aja. Tapi pastikan pupuk kompos ini memang udah fermentasi. Jangan baru yang kayak gitu mati dia. Itu berapa bulan, Pak? Hah? Berapa bulan untuk fermentasinya itu, Pak? Tergantung kita. Kalau kita pengen cepet itu memang harus diungkep. Dalam waktu dipakai terpal. Jadi bikin tempatnya dulu di atas terpal juga, atas semen. Campurin pupuk kompos, kaget ditabur pupuk kompos, atasnya nanti sekam padi atau rumput-rumput mati, kasih M4 sama ini siram, tutup lagi sampai berlapis-lapis, baru tutup terpal. Itu biasanya 2 minggu udah habis semua, udah jadi pupuk siap tabur. Ayo. Nah ini tanaman, nah ini yang kata saya tadi bunga tadi. Nah bunga ini kayak bunga bangkai, Pak. Bunga 3 musim. Kayak bunga bangkai. Nah ini calon bibit nih. Tengok nih, ini jadi bibit nih. Inilah namanya bibit dari spora. Itu udah 3 kali musim tuh ya? Udah masuk berarti? 3 kali tanam. Itu bagusan mana, Pak, bibit yang hasil dari ini sama yang anu nih? Kalau bagusnya sama Pak. Dalam arti itu kan kata juga kan udah ada awal mulanya kan ya udah berapa kali generasi lah jadinya kan itu. Nah kalau dari spora ini kan kecil-kecil karena batangnya sudah tua dia. Iya. Dan wis tua ya hasilnya kurang maksimal. Tapi dia banyak. Banyak iya. Sampai ratusan nih. Kalau kata tadi paling puluhan. Ya kan ini Ratusan dia. Menghasilkan calon Tapi bibit. tidak semua yang menghasilkan spora ya, Pak? Itu yang sebuah menghasilkan spora itu untuk 3 kali tanam jatuhnya. Kalau ini kan barangkali 2 kali tanam. Tapi kalau kita jadikan ini sampai dia mati, umbinya tidak akan besar. Tapi kalau kita pengen umbinya besar, ini dipotong dipotong biar umbinya nanti tumbuhnya tidak lagi spora daun. Oke. Ini kayak bunga bangkai bentuknya. Ya, ini baunya antu kalau main itu bau. Harus jauh dari sekarang rumah Pak ya. Kalau bisa malah dekat rumah. Nah, itu bekas polybag nih Pak ya. Ya, dulu kita gunakan polybag nih karena bibit saya dari spora. Jadi pakai polybag itu larang berpengaruh ngabis-ngabisin anggaran Pak ya. Enggak cukup. Bapak siapa tadi mau pakai polybag? Harus mana Alex? Ini polybagnya. Iya, pakai ini aja pinjam, Mas. Ini dari kata. Tapi kalau yang pengen cepat panen ya nanamnya besar, Pak ya. Nanam umbi bukan besar umbi. Iya, umbi. Umbi itu tidak harus besar, tidak harus kecil, tergantung kita. Kalau besar, ya volumenya sedikit. Kalau kecil, ya walaupun dia kecil tapi dari umbi lah 2 kali masuk ke ini. Ini belum pernah masuk tanah namanya kan itu. Kalau dari umbi dia kan udah pernah kena tanah. Ini tahan berapa bulan ini, Pak? Maksudnya Bibit ini kita simpan ini. sampai dia betunas, sampai yang kayak kita tengok sudah tumbuh akar sepanjang berapa senti tadi. Itu siap tanam, nama nandakannya siap tanam. Nah kalau ini udah hampir susutnya 40% hilang dari awal kita panen di lahan tadi kita karantina udah hampir 40% hilang, itu namanya udah siap tanam. Macam ini dari spora yang kemarin saya tanam bunga itu jadi bibitnya. Jadi walaupun dia dari spora, walaupun bibitnya tetap umbi. Kayak campur ini Bu ya. Kalau spora itu lebih kecil dari ini berarti, Pak ya? Wih kecil sekali kayak beras mati dia. Agak ditanam jadi umbi. Yang namanya umbi ini pernah ditanam di tanah sekali.
bisa 2 kali bisa. Tapi kalau belum pernah ditanam dia tetap katak. Nah ini penangkaran kita untuk ini penangkaran kita di tanah aja enggak ya. Karena tempatnya ada saya tidak mau di tanah. Tetap hidup. Ini kalau tumbuh semua gimana nih Pak? Kalau ditanam tumbuh semua? Ya bagus, boleh. Nanti tetap dia akan 3 umbinya. Oh, tetap ya? Tapi kalau kita pengen satu-satu belah aja lah. Oh, belah lagi. Nah, enggak tuh ini buang. Boleh jadi satu aja belah. Kalau sistem belahnya itu Pak, apa harus ada tunas ini apa enggak juga Pak? Enggak juga. Tapi untuk meyakinkan kita cepat dia tumbuh harus ada tunas. Yang jelas ada tunasnya aja. Tapi kalau kita tanam yang tidak tunas lambat tuh. Lambat ya. Biarlah dia lambat di sini daripada dia lambat dia bawa di dalam tanah. Itu ragu, aduh tak itu. Oh ada rupanya kan. Jadi bikin keraguan-raguan. Iya, siap. Jadi kalau kita layakin macam ini 2 minggu udah naik dia. Muncul. Ini kemarin kan potongannya nih yang setelah potongannya seperti ini nah kemarin. Saya potong nih. Nah, ini tanam. Ini saya simpan dulu. Ah, mulai bertunas kembali. Bekas-bekas karena ini belum panen. Nanti saya tanam lagi. Kalaupun mau tanam, potong, ini tanam bisa juga. Tapi kan ini kelamaan. Karena belum jelas tadi. Tetap dia hidup. Guys, Tapi ya kita kalau ini namanya katak yakin guys. bahwa dia akan hidup. Guys. hasil Ini namanya dari umbi guys. tanaman semua nih, Pak. Ini umbi juga nih. Ini bisa untuk bibit. Ya kalau mau untuk bibit dari umbi mau diperbanyak bisa dibelah. Yang penting kulit luarnya jangan sampai hilang. Oke, guys. Kalau dari umbi berapa senti, Pak? Ya, sesuai lah kita pengen 30 40. Nah, iya otomatis kan kalau pengen mencari-cari 2 kilo ya cara cari 3 jarang. Nah, mungkin pula kita nanam itu kecil, dirapat karena udah dari umbi. Ini tanahnya agak masir bagus ini Pak. Ya karena udah kita olah kita bajak Agak masir ini. Tanah dilimbur. pupuknya udah dikasih tuh. Nah, ini dari kata nih. Jeruk amis, jeruk manis ya. Ya, sebetulnya jarak itu tergantung kita petani maunya apa. Kalau saya, kalau orang ini kan pengen hasilnya besar boleh jarang-jarang. Tapi Bibit kita dari kan katak, guys. gampang merawatnya biarlah karena ini dari kata tetap kita bongkar satu musim tetap kita. Jangan lihat tangan saya guys ya. Rumputnya jadi tidak begitu banyak. Iya. Jadi kalau kita jalan-jalan kita makan tempat. Tuh, kalau untuk nyiangi itu berapa bulan sekali tuh Pak? Tergantung tumbuhnya rumput ya. Kalau memang ini sebulan sekali nunggu, pengen 2 minggu sekali nunggu kan. Yang jelas dia Kerap di kokat. Dapat ini juga dari lumayan dirak-rak kan. Kanker juga rasa sama ya. Ini penyemaian Pak ya. Nah ini semua ini karena berhubung satu tempat makan yang tidak ada lagi pula kita semai di sini. Saya dulu katak juga saya semai Pak. Setelah mulai tumbuh, saya pindahan polybag. Sampai tumbuh tunas ya Pak. Ya kalau kita langsung tanam aja bisa juga, tapi Kita nggak tahu nanti apakah tumbuh apa belum, nanti congkel lagi Pak ya. ini lapis-lapis nih ada 10 ribuan. Nah ini yang dari semayan kita spora. Bikin siap tanam itu lurus. Nampaknya agak jualan.
ini ikutan turun juga gue. Bisa 30. Saya kemarin sedikit. Nah, Zaman ini umbi walaupun dia kecil kayak ini umbi. Bedakan umbi sama kata. Umbi ini udah pernah ditanam di tanah. Nah, kalau kata kan baru di atas baru tumbuhkan di tanah walaupun dia kecil kayak ini besar di kata tapi ini udah beradaptasi di tanah. walaupun dia kecil lah ya. Iya, tetap umbi. Tetap umbi dia. Pak, macam mana nanti nanam kecil jadinya kecil? Enggak, tergantung lahan yang kita tanam tuh gimana. Ukuran lahan berarti. Iya. Nah ini udah siap nih. Ini udah tumbuh-tumbuh nih. Nah, seharusnya siap tanam. Tapi kalau kita, lahan saya belum siap. Ini udah naik pangkas aja kayak ini. Nggak apa-apa Pak ya. Nggak apa-apa. Atau biarlah dia tunggu nanti kita babat atau kita tanam nanti. Ya kalau tinggi enak babat Awalnya kan saya sayang-sayang Pak. Udah ngerti Kayak ya. emas gitu Pak. Udah nggak sing lapor ini kena ngasih lapor tak ini kabari. nanti gimana gitu. Oke. Ya. Ini bibit semua nih. Siap tanam. Pak Kades. Nah, untuk uji coba dulu berapa kilo ambil nih. Tanam di tempat desa tuh untuk ketentuannya. Siapkan dulu tanahnya Pak. Iya. Ini tadi berapa sekilonya harganya Pak? Sini harganya Yang dari ini 50.000 kali. 50.000 ya. Kalau yang agak besar Besar. Kalau yang ini 50.000. 50.000 ya. Ya isi bisa 50 sampai lebih. Bisa 70. Ini tinggal tanam aja nih. Itu bisa tunas ini. Tunas semua ini. Siap tanam. Udah timbul tanam ke tanah udah naik. Seminggu udah apa seperti Ini kalau 7 bulan udah bisa panen Pak sebetulnya. Iya. Iya ya. Dia nandakan siap panen. Batang udah mati. Batangnya udah mati. Udah busuk. Mati. Katanya udah jatuh-jatuh. Ya kan? Kalau bisa usahakan memang nggak ada lagi batangnya nih. Nanak sama cak kita nanam kentang lah ya kan. Kentang kan nunggu mati baru panen. Terus yang dikatakan apa Mas? Kita mau beli bibit sama bapak, dapat pembinaan dari bapak itu Pak. Ya, yang jelas pembinaan itu bisa langsung bisa juga Konsultasi kan konsultasi atau mau datangkan. Saya tak datangnya kaget kejauhan waktu. Nah ini kok dibongkar-bongkar kayak gini Pak? Enggak, kemarin kami ambil, kami pindahi sana. Pindahin berarti tandur. Apa kayak jenenge Pak? Nak sing wis batangnya ilang ke? Bahasanya itu. Mati. Dorman. Ya, dorman. Kalau dorman itu itulah mati dia. Dorman ini satu dorman batang. Sudah tuh dorman rasa. Nah, jadi begitu dia mati, ya kan? Akarnya tetap masih ada. Jadi ditumbuhkannya dua akarnya sampai habis baru kita bongkar panen. Lagi sampai juga nunggu instruksi. Nah, sini. Kalau kita bongkar belum suruh bawa nanti kita Tulang Pak ya. ya kan itu. Nanti tempatnya Berarti tidak belum nunggu siap. akarnya mati juga. Ya. Tidak juga harus nunggu, tergantung gitu ya. Kalau instruksi. perusahaan lah butuh bahan baku, Bongkar. Siap komandan gitu. Lagi 5 bulan bongkar. Waduh, sayang nih. Siap komandan. Tidak mungkin. Kalau masih batangnya nggak mungkin ini. Masalahnya ini kan perusahaan itu kan apa tuh? Nunggu kalau pabrik buka baru dia terima. Tapi kita usahakan belum perusahaan nerima kita olah terus. Jadi chip kering tadi. Kita kan mengolah chip kering sekarang. Nah, kalau cek kering itu Pak, sistemnya itu gimana itu Pak? Harganya lebih mahal berarti ya dari Otomatis sekarang di harga 21.000 per kilo. Chip kering maksudnya yang sudah panen itu. Udah panen nanti dipotong-potong, dikeringkan. Ini dari kakak ya? Itu susutnya Dikocek, banyak itu dikocek, dari Pak. basah itu. Iya, dibelah-belah. Enggak perlu dikocek. Dibelah-belah. Chip itu bukan hanya slot ya. Sudah tidak bisa lagi ya. Mau dari kakak atau dari porang gitu? Dari spora dulunya. Oh, dari porang ya? Dari spora.
bunganya tadi. Kita tanam di polling bed, sudah tuh kita panen. Nah inilah. Ayo kita lihat chipnya dah. Oke. Proses pemupukannya ya Bang, tapi kalau bahan bakunya habis memang enggak ikuran. Kali menanam 12, 15. Pun datar. Datar. Kebetulan kita udah kerjasama sama BPK ini. Pasti kalau dari ketemu berarti. Kebetulan saya ke sana sama bupati. Bupati dengan Bangkul juga tuh Bang. Iya. Bangkul berarti satu mitra juga ada Bapak ini ya. Makanya tidak kita udah jadi. Saya nengok YouTube-nya tuh Pak. Ada tuh. Saya udah ke sana udah pelatihan. Nah, ini nanti kita kirim ke itu. Itu ngecipnya itu pakai mesin tuh Pak ya? Ya pasti mesin rajang, nanti kita jemur matahari, begitu kering kita mesin masukkan rantai. Untuk tingkat kekeringannya itu Pak? Ya keringnya itu istilahnya tuh penting kayak geplek aja, cetek gitu kan. Kalau lembut udah kan. Kalau dia masih lembut posisi jam. Kalau udah nyampe gini berapa sekilanya Pak? Kemarin kilonya sekitar 20.000 ya. Ini dijemurnya di milik matahari apa kayak di situ tadi? matahari. Saya lupa. Gimana? Sama yang ini kan gitu ya. Dan lecak saya gelitik dulu ya menyala. Oke guys, kami lagi di Taman Firdaus. Kita lagi menanam tanaman porang. Banyak buah-buahan juga di sini. Ini ada Pak Kadus. Pak Kadus atau mudah-mudahan dengan belajar ini kita sukses selalu pengembangan budidaya porang. Sampai loh. Kilo pari itu kan basah dia, berat. Kalau kita udah dikupas, nanti kering. Nggak jauh nggak? 4 kali 4, 16 batang. Kan nanti yakin potensi berhasil, potensi gagalnya itu sangat kecil. Ya tanggung lah, ngomong sama kita sesuk kalau dia mudah. Jadi makanya kita siapkan tempat mesin penting juga untuk mungkin juga ditunjukkan untuk jadi bukan media matahari ini open juga. Jadi prosesnya ini kebetulan ini tidak ada ya. Jadi menunggu datang menunggu ini kita cuci dulu di sini. Bersih atau udah bersih nanti kita rajang. Ini serajang. Ini mesinnya Pak, mesin perancangnya nih guys. Nah ini nanti keluar sini batu tipis, setelah itu kita jemur sini. Karena kemarin itu baru sifat kering matahari ya. Besok insya Allah ada rezeki, ada investor masuk mau ngirim mesin open sini. Mau open ya. Ya jadi biar cepat keringnya. Berarti kalau 1 kilo kering, basahnya berapa Pak? 6 sampai 7 Kilo ya. Nah, jadi setelah itu kita jemur gini. Itu untuk penjual keringnya. Keringnya kalau ini Penjemuran tuh Pak ya. Ya. Kalau hujan langsung di plastik. Ini udah plastik. Ya. Gitu ya. Tidak perlu minyak cuaca matahari. Kalau cuacanya hujan terus kapan keringnya? Nah. Oh jadi kalau belum kering belum diangkat ya Pak ya? Kayak gini lah kualitas keringnya. Nah inilah bisa dikatakan. Gitu ya. Berarti kalau malam ini Betul. ditutup. Plastiknya. Nah, berarti modern.
Kalau orang bikin kerupuk itu Pak kan pakai apa? Regen. Kalau belum kering malam dimasukkan ke rumah gitu. Kalau ini kan tinggal buka gitu aja. Ya, kalau itu kan kecil ya. Iya. Ini ngangkatnya gimana? Jadi kita bikin kayak gini. Iya. Jadi udah kering, kita masuk ke plastik, kita kemas, baru kita kirim. Ini tempat penjemurannya guys. Ini sekali jemur sampai 1 ton untuk kapasitas. 1 ton basah itu. Basah. Ada bunyi tek ya. Setelah kering nanti sudah ini. Setelah kering yakin kering baru kita masuk ke plastik. Soalnya kalau kekeringannya kurang itu bisa jemuran. Ya, potensi ini kan salah satu jamur nih. Karena barangkali pas waktu hujan tuh terbuka ya. Tapi dia korek-korek hilang. Ya. Tapi kalau dia masih basah kayak ini kena jamur lama-lama habis. Iya. Tapi kalau kering ini lama lagi dia. Terus nanti siapkan bahan terus. Ya, kurang lebih. Untuk kecepatan itu tadi swadaya dulu pakai berapa